Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kepada Ibu Sofi selaku dosen pengampu dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Nah, di kesempatan kali ini kita dari grup A, kita akan mendiskusikan dan menjelaskan terkait tugas yang telah kita selesaikan. But sebelum kita memulai, izinkan kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Arini dengan NPM 218. Saya Syafirani Aditya dengan NPM akhir 156. Nama saya Anggi Dwi Rasmawati dengan NPM 078. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Kunasa Fitri dengan NPM akhir 179 Program Studi Akuntansi. Alright, kita langsung masuk ke soal pertama, yaitu P15.2 yang A. Soalnya adalah prepare the journal entries to record the treasury share transactions in 2022, assuming Clemson uses the cost method. Jadi, kita bikin jurnal untuk mencatat transaksi yang dilakukan oleh Clemson selama 2022. Yang pertama adalah 1 Februari 2022, Clemson repurchased 2,000 treasury shares at a price of 19 per share. Berarti Clemson itu membeli 2.000 lembar saham yang harga per sahamnya $19. So, akunnya adalah treasury shares sebagai debit dan cash atau kas sebagai kredit karena ini tunai. Jadi, sebesar 38.000 yang didapat dari $19 dikali 2.000. Lalu selanjutnya tanggal 1 Maret yaitu 800 shares of treasury shares were purchased above were issued at 17 per share. Jadi Clemson menerbitkan 800 lembar saham dengan harga per saham per lembarnya $17. Jadi akunnya adalah cash yaitu 13.600 ini dapat dari $17 dikali 800. Lalu ada akun return earnings yang didapat dari kan pertama Clemson itu beli 2.000 lembar saham dan harganya $19. Nah, sekarang tuh dia lagi jual lagi. Nah, itu sekarang dijual lagi, diterbitin sahamnya sebesar 800 lembar. Nah, harga itu $17. Nah, jadi harga beli itu dikurangi harga kita jual. Jadi $19 dari dikurangi $17 yaitu menjadi $2. Nah, $2 dikali dengan 800 lembar menghasilkan 1.600. Dengan akun kreditnya treasury shares sebesar 15.200. Next, 18 Maret 2022 itu menerbitkan 500 lembar saham harga per saham $14. Berarti 14 dikali 500 cash sebesar 7.000. Lalu return earnings yaitu $5 dikali 500. $5 didapat dari 19 harga beli dikurangi dengan $14 harga jual yaitu $5. Lalu akun kreditnya adalah treasury shares sebesar $9.500. Yang terakhir yaitu tanggal 22 bulan April itu menerbitkan 600 lembar saham harga per saham $20. Berarti sama, berarti cash 20 dikali 600 sebesar 12.000. Dengan akun kredit treasury shares dan share premium. Share premium didapat dari sama $19 dikurangi $20 yaitu $1. $1 dikali dengan 600 jadi $600. Lalu ada akun treasury shares yang didapat dari 12.000 cash tadi dikurangi dengan share premium sebesar $600 yang menghasilkan $11.400. Kayak gitu. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu yang B akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai laporan ekuitas oleh Clemson Company. Nah, yang pertama, analisis ekuitas Clemson Company per tanggal 30 April 2014. Jadi, yang pertama itu adalah ekuitas pemegang saham. Yang pertama itemnya yaitu
modal saham biasa yang berjumlah 100.000, lalu ada premi saham biasa sebesar 300.000, lalu ada premi saham atau saham treasury itu sebesar 600, dan laba ditahannya adalah 445.900. Lalu total ekuitasnya sendiri menjadi 846.500. Kemudian yang mana dikurangi oleh West Treasury sebesar 1.900, maka total ekuitas keseluruhan adalah 844.600. Selanjutnya beranjak ke laba ditahan. Yang pertama di awal tahun, posisi saldo awal ditahan dengan jumlah 320.000, lalu pada 1 Maret melakukan penjualan kembali saham treasury-nya tadi sebesar 1.600, jadi mengurangi posisi saldo awal laba ditahan. Dan juga pada 8 Maret juga melakukan kembali penjualan saham treasury sebesar 2.500. Jadi laba bersih yang kita dapatkan adalah 320.000 dikurangi 1.600 dan dikurangi 2.500 menghasilkan 130.000. Maka total laba ditahan pada ending balance tadi dikurangi dengan total ekuitas menjadi 445.900. Lalu yang terakhir adalah transaksi dari saham treasury sendiri. Yang pertama pada tanggal 1 Februari membeli saham sebanyak 2.000 saham. Jadi totalnya 2.000 dikali 19.000 tadi jadi 38.000. Lalu pada 1 Maret melakukan penjualan sahamnya sebanyak 800 lembar saham, yang dimana berarti kalau melakukan penjualan itu posisinya dikurangi sebesar 15.200. Tak hanya itu, dia juga melakukan penjualan saham pada tanggal 18 Maret sebesar 500 lembar saham dan totalnya menjadi 9.500, jadi mengurangi. Lalu pada 12 April melakukan penjualan kembali saham sebanyak 600 lembar, jadi mengurangi sebesar 11.400. Jadi total saham treasury sendiri dari 38.000 dikurangi 15.200 dikurangi 9.500 dan dikurangi 11.400 berjumlah 1.900 dolar. Maka kesimpulannya adalah analisis ekuitas Clemson Company menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki total ekuitas sebesar 846.500 per 30 April 2014. Nah, ekuitas ini terdiri atas modal saham, premi saham, dan laba ditahan. Perusahaan ini juga memiliki saham treasury sebesar 1.900. Transaksi saham treasury mempengaruhi laba ditahan perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan terkait soal P15.3. Dan pada P15.3 ini kita disuruh untuk menyiapkan equity section of the statement of financial position untuk Hajj tanggal Desember 31, 2022 dan disuruh menunjukkan semua akomodasi yang mendukung. Lalu bagaimana? Ya, kita membuat dulu partial statement dari posisi keuangan. Nah, pada baris pertama yaitu ada ekuitas, di mana di dalam ekuitas sendiri terdapat share capital preference yang mempunyai harga 20 par dan 8%. Lalu ditambah dengan, ya kan ini 3 juta ya tadi, terus ditambah dengan yang diterbitkan tadi. Jadi kalau ditambah yaitu 180.000 saham yang diterbitkan dan diedarkan jadi bernilai 3.600. Lalu ada share capital ordinary yang harganya menurun menjadi 2,5 par, yang dimana 4.100 saham diterbitkan. Lalu ada juga 4.080 saham yang diedarkan, dan jika ditotal bernilai 10.250. Dan
kita tambahkan dengan 3.600.000 menjadi 13.850.000. Lalu pada selanjutnya ada share premium preference yang bernilai 260.000, lalu share premium ordinary bernilai 27.750.000. Lalu ada share premium treasury ada 10.000, lalu laba ditahan sebanyak 4.272.000. Lalu ada treasury share minus 200. Jadi total ekuitas yang dimiliki adalah 45.942.000. Lalu kita lanjut ke kompetensi yang mendukung selanjutnya. Itu di sini ada buku T, yang mana share capital preference di sini 3 juta ditambah 600 menjadi 3.600. Lalu ada share premium ordinary senilai 27 juta ditambah 750 menjadi 27.750. Lalu ada share capital ordinary bernilai 10 juta ditambah dengan 250.000 dan menjadi 10.250. Lalu laba ditahan sebanyak 4.500 ditambah 2.100 menjadi 6.600. Lalu share capital preference sebanyak 200.000 ditambah 60.000 menjadi 260.000. Lalu ada treasury share yang dimana di debit ini ada 300, lalu dikurang dengan kreditnya 100.000 menjadi 200.000. Lalu ada share premium treasury, dia bernilai 10.000, jadi tetap 10.000. Lalu selanjutnya pada jurnal. Nah, tadi kan udah ada di jurnalnya di awal soal. Nah, pada Januari tanggal 1 itu kita tinggal kali aja dengan 22. Lalu pada Februari tanggal 1 kita tinggal kali aja dengan 20 persennya. Pada Juli yaitu 30.000 kali 10. Lalu pada September tanggal 15 10.000 kali 11. Lalu pada Desember tanggal 31 3.600 kali 8%. Lalu pada Desember 31 lagi ada 4.080.000 dikali 50. Lalu pada Desember 31 itu ada net income-nya. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu P154, yaitu soalnya Piagam Sales SA mengesahkan penerbitan 100.000 saham biasa dengan nilai nominal 10 euro dan 50.000 saham dengan nilai saham preference 50 euro. Transaksi berikut yang melibatkan penerbitan saham telah diselesaikan. Setiap transaksi bersifat independen dari transaksi lainnya. Yang diminta, catatlah transaksi yang tercantum di atas dalam formulir entry journal. Transaksi pertama yaitu menerbitkan obligasi senilai 10.000 euro dan bunga 9% yang dibayarkan pada nilai nominal dan memberikan satu saham preference sebagai bonus, yang pada saat itu dijual dengan harga 106 euro per sahamnya. Untuk jurnal buat transaksi pertama yaitu kas 10.000 euro pada bonds payable itu 9.894 dari 10.000 dikurangi 106 karena dijual jadi berkurang. Share capital preference itu 50 dari nilai saham preference sendiri. Share premium preference itu 56 dari 106 dikurangi dengan 50. Lalu untuk transaksi kedua, menerbitkan 500 ordinary shares untuk mesin. Mesin tersebut telah dinilai dengan harga 7.100 euro. Nilai buku jual adalah 6.200 euro. Harga pasar kini ordinary shares-nya 16 euro per saham. Jurnal buat transaksi kedua yaitu machinery 8.000 dari 500 ordinary shares kali dengan nilai per saham yaitu 16 euro. Pada share capital ordinary 5.000 dari 500 dikali dengan 10 euro per value.
Share premium ordinary 3.000 dari 8.000 dikurangi dengan 5.000. Transaksi yang ketiga menerbitkan 375 ordinary shares dan 100 preference shares dengan harga sekaligus sebesar 10.800 euro. Ordinary shares dijual dengan harga 14 euro dan preference shares dengan harga 65 euro. Untuk transaksi ketiga yaitu ordinary shares-nya 375 dengan harga 14 euro dikali dengan total 5.250. Lalu untuk preference shares-nya 100 dikali dengan 65 euro sama dengan 6.500. 5.250 dijumlahkan dengan 6.500 dengan hasilnya 11.750. Persen dari ordinary shares-nya yaitu 45% dari 5.250 dibagi dengan 11.750 dikali 100%, hasilnya 45%. Lalu untuk preference shares-nya itu 55% dari 6.500 dibagi dengan 11.750 dikali dengan 100%. Selanjutnya alokasi ordinary, issue price-nya yaitu 10.800 euro dengan alokasi 45%. Lalu untuk preference itu issue price-nya 10.800 dengan alokasi persennya 55%. Alokasi ordinary itu 4.826 dari 5.250 dibagi dengan 11.750 dikali 10.800, maka hasilnya 4.826. Lalu untuk alokasi preference itu 5.974 dari 6.500 dibagi dengan 11.750 dikali dengan 10.800, maka hasilnya 5.974. Jurnalnya yaitu kas 10.800 pada share capital preference-nya 5.000 dari 100 preference shares kali 50. Share premium preference 974 dari 5.974 dikurangi dengan 5.000. Share capital ordinary 3.750 dari 375 ordinary shares dikali dengan 10. Share premium ordinary yaitu 1.076 dari 4.826 dikurangi 3.750. Transaksi keempat menerbitkan 200 ordinary shares dan 50 preference shares untuk perabotan dan perlengkapan. Ordinary shares memiliki nilai wajar yaitu 16 euro per saham, perabotan dan perlengkapan memiliki nilai wajar 6.500 euro. Yang keempat yaitu ordinary shares-nya 200 dengan harga 16 euro dikali maka totalnya 3.200. Untuk preference shares itu 50 dan tidak diketahui harganya maka dikosongi. Lalu untuk totalnya tetap dengan 3.200. Lalu untuk alokasi ordinary juga kosong. Untuk preference issue price-nya itu 6.500 dikurangi dengan ordinary-nya yaitu total dari tadi 3.200. Jadi 6.500 dikurangi dengan 3.200 maka hasilnya 3.300. Untuk total ordinary-nya itu tetap dengan 3.200. Jurnalnya yaitu kas 6.500 pada share capital preference itu 2.500 dari 50 kali 50. Share premium preference 800 dari 3.300 dikurangi dengan 2.500. Share capital ordinary 2.000 dari 200 kali 10. Share premium ordinary 1.200 dari 3.200 dikurangi 2.000. Sekian dari kelompok kami, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.